percuma ketika kita membangun bisnis, profitnya ratusan juta bahkan triliunan, tapi akadnya bermasalah, sama aja hartanya tidak berkah, malah jatuhnya haram. Nah, di sini aja sudah membingungkan. Sewa Jadinya beli. ini sewa apa beli? Ya betul-betul. Nah, yang dimaksud leasing itu akad sewa beli kalau dia belum lunas dianggap sewa, Hmm. tapi nanti kalau lunas dianggap beli. Nggak banyak yang tahu. Paling Hmm. banter mereka itu riba, tapi nggak bahas tentang akad gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 23 peserta yang menjawab salam baru sekitar 3 orang ya. Yang lain pada kemana ini? Mungkin lagi siap-siap ya. Oke, kita coba lagi. Sekali lagi kita ulangi. Salam dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab salam ya, karena itu memang kewajiban kita sebagai umat Muslim, apalagi kita sebagai umat Muslim saling mendoakan agar tujuan akhir kita ya tercapai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, surga. Ya. Baik, Amin. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di kelas malamnya bisyara.id yang insya Allah akan terus memberikan edukasi dan tentunya ingin menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mungkin ya nikmat yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung dan tidak ternilai ya bagi kita ketika dirupiahkan itu tidak ada nilainya sama sekali ya. Sangat luar biasa. Maka hari ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikir kepada Allah dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi ya, insya Allah menjelang 30 September ya Maulid Nabinya ya. Bertepatan dengan apa namanya 30 apa PKI juga ya. Nah, ini harus bagaimana kita menciarkan kepada generasi-generasi muda hari ini, ya anak atau cucu kita, agar terus senantiasa melihat siapa sih suri tauladannya, melihat siapa sih yang harus dicontoh oleh manusia-manusia hari ini. Tentunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah tahu pasti ya. Nggak mungkin tiba-tiba masuk ke Zoom gitu ya. Wah, tiba-tiba ketemu Pak Firly. Wah, tiba-tiba ketemu Pak Pristian. Eh, Tanpa ada tujuan sama sekali. Pastinya tentu sudah tahu apa yang pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini yang itu tentang leasing ya. Mungkin kita di sini di grup atau di Zoom meeting kali ini kita boleh dong untuk saling kenal satu sama lain ya. Biar kita juga dari tim manajemen bisyara.id, oh tahu nih ternyata ada Pak Edi dari Blitar. Nah, misalnya Ustadz Firly kan tiba-tiba naik pesawat kok turunnya di Blitar. Nah, jadi bisa singgah tuh ke tempat Pak Edi seperti itu. Baik. Oke, kita satu-satu terlebih dahulu. Kita sapa Pak Syarifuddin. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Syarifuddin Waalaikumsalam. Al-Makassari. Wah, ini Ustaz. sebelum sebelum dijawab Al-Makassari ya Pak Syarifuddin ya. Berarti asli Makassar ya Pak ya? Yes, Ustaz, ya. Masya Makassar. Allah, baik baik baik. Pak Syarifuddin, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti asli Makassar ya, Ya, Pak Syarifuddin ya. Makassar ya. Tapi tinggal di Alhamdulillah. Kendari, Ustaz. Di mana tuh? Kendari. Oh Tinggal di Kendari, Kendari. Masya Allah, Tinggal di Masya Kendari, Allah. Ustaz. Arah Makassar ya. Jadi ini brandingnya, nama branding belakangnya itu seperti itu ya Pak ya. Ada Al Iya, Makassarinya ya. yes, yes, Ustaz, ya. Iya kalau Ustadz Fili nanti Ustadz Fili Bisaro Jogjawi ya. Jogjawi udah ada. Ustadz Sidik Al Bantuli sudah ada. Masya Allah baik. Pak Syarifuddin sebelumnya udah sering ikut kelas dari Bisara.id ya Pak ya. Yes, Ustaz, sering ya. Masya Allah berarti udah tidak asing lagi ya dengan Ustadz Firly seperti itu ya. Iya, iya, yes, Ustaz, ya.
Masya Allah, baik-baik. Saat ini Pak Sarifudin bisnisnya apa Pak? Berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini atau masih merintis atau masih belajar-belajar saja? Bisnis and owner, Ustaz. Bisnis Masya apa? Allah. Produknya apa Pak? ATK, alat tulis. Masya Allah. Berarti udah banyak cabangnya juga ya Pak ya? Atau baru Eh, baru aja? baru, 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 iya. Belum ada cabangnya, Ustaz. Baru Oh belum satu, ada Ustaz. cabangnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Baik Pak Sarifudin, semoga semoga bisnisnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang kita cari adalah berkah ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Syarifuddin. Berikutnya ke Pak Ernandi. Assalamualaikum Pak Ernandi. Masya Allah, ini backgroundnya nuansa-nuansa Deddy Komposer kayaknya Pak ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ernandi? Ah, Masya Allah hadir lagi nih. Ya, ini udah Setia yang ini kedua kali kayaknya ya nih. Pak ya. Yang kedua kali ini. Yang kedua kali ya. Kemarin Iya, bahas tentang di dunia kontraktor ya Pak ya. Sekarang ya, di tuh. leasing ya Pak ya. Di leasing nih. Berarti ada kaitannya ya Pak antara materi kita malam hari ini dengan bisnis Bapak yang sedang dijalanin. Ya, enggak sih kalau yang leasing ini Enggak ya, berarti ingin belajar ya Pak ya. Masya Allah. kita aja. Baik, baik, Ini. baik. Sehat ya Pak Ernandi ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ernandi. Kita berikutnya ke siapa lagi ya? Ke Pak Juli Sasmito. Assalamualaikum Pak Juli. Apakah terhubung di Zoom? Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Juli. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Juli, asalnya dari mana Pak? Dari Nganjuk. Nganjuk, baik-baik. Berarti udah ada bisnisnya juga yang saat ini dijalanin ya Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, oke. Tujuan ya Pak, izin sedikit Pak, biar ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain kan ya. Tujuannya Pak Juli ikut untuk ikut kelas kita pada malam hari ini apa Pak, yang berkaitan dengan tema leasing. Ya, pengen tahu apa namanya keharamannya leasing itu sejauh mana gitu. Oke, baik. Berarti bisnis Bapak ada kaitannya dengan leasing Pak? Iya, sebelumnya kan suka pengadaan barangnya lewat leasing. Oke oke berarti berkaitan ya. Baik baik baik. Baik, jazakumullah khairan pada Pak Sarifudin, Pak Yanandi dan juga Pak Juli dan bapak-bapak yang lainnya. Insyaallah next atau nanti di akhir kita bisa saling kenal ya, bakar barangkali juga di grup gitu kan ya. Insyaallah kita akan terus rutin untuk memberikan edukasi ke semua umat ya, tentunya umat muslim saat ini. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mendengarkan kata leasing ya itu sudah tidak asing lagi ya. Mungkin beberapa orang saja sih yang menjalani leasing. Tapi kalau kredit, nah ini yang menjadi sebuah perbedaan. Ada perbedaan ya antara leasing dengan kredit ya seperti itu ya. Ada orang juga persepsinya menyamai, oh leasing itu sama kayak kredit. Nah insya Allah nanti kita akan banyak membahas tentang leasing ya. Jadi kalau berbicara tentang leasing ya, kalau kita berbicara tentang leasing, ternyata leasing itu ada sejarahnya ya. Kenapa dan kenapa saat ini sering digunakan ya, sebelumnya itu ada sejarahnya. Jadi jauh sebelum leasing itu ya, leasing ini kan adalah kegiatan pembiayaan yang apa namanya ya, yang saat ini terus berkembang berkembang berkembang, dan sejarahnya, sejarah leasing ini sudah lebih dulu dilakukan oleh bangsa Sumeria ya. Pada masa itu tujuan leasing ini untuk memenuhi kebutuhan air, benih tanaman, perkakas bertani, dan hewan ternak. Nah, hari ini mungkin banyak sekali ya yang diaplikasikan oleh masyarakat terkait leasing ini. Nah, kemudian ya praktik sewa guna usaha ini atau leasing ini diikutilah oleh bangsa Babilonia ya, bangsa Babilonia, Mesir, Yunani kuno, Roma dan Arab sekitar tahun 400-an ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan pada masa modern ya sejarah leasing pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1850. Nah, saat itu berawal dari seorang yang bernama Tom Clark ya. Tercatat mereka itu menyewa kereta api melalui sewa guna usaha alias leasing ini tadi. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu kan ya. Jangan sampai ketika kita sudah menjalani bisnis kita yang ada kaitannya dengan leasing ya, kita nggak tahu akad-akadnya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Percuma ketika kita membangun bisnis
profitnya ratusan juta bahkan triliunan, tapi akadnya bermasalah, sama aja hartanya tidak berkah, malah jatuhnya haram. Mungkin Ustadz Fili ya, Ustadz Dwi Condro atau Ustadz-Ustadz kita yang lain sering menyampaikan terkait dengan bagaimana pentingnya akad ini. Analoginya seperti ketika orang antara laki-laki dan perempuan itu ijab kabul dalam hal pernikahan. Ya alhamdulillah ya, insya Allah Pak Syarifuddin, Pak Ernandi dan bapak-bapak yang lain, alhamdulillah sudah menikah gitu kan ya. Saya juga demikian. Nah kenapa sih ketika menikah itu harus ada ijab kabul? Nah ternyata ada dua hal yang ada dua hal yang berbeda. Ketika orang yang pacaran belum ada akad nikah, mereka memberikan nafkah satu sama lain, tinggal satu rumah, itu haram. Tapi karena ada ijab kabul, ya ada rukun dan syaratnya yang diaplikasikan. Nah ternyata di situ semua apa-apa yang dilarang menjadi diperbolehkan. Semua apa-apa yang haram dijadikan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bisnis ini, ya. Kalau Ustadz Fili nanti biasanya berbicara tentang akad syirkah, wah itu menarik sekali itu. Ya, mata itu sampai nggak kedip kita mendengarkannya. Kenapa? Saking pentingnya akad ini. Kalau akadnya kita tidak tahu, kalau akadnya kita batal, ya kita teruskan tuh bisnis, maka jatuhnya nanti hartanya haram. Nah, ini yang sangat-sangat bahaya ya. Baik, seperti itu kira-kira gambaran ya untuk pembuka kita pada malam hari ini. Nah, kita ini kayaknya Pak Hernandi udah penasaran ya Pak dengan Ustadz Fili ya. Kemarin jadi ketemu Pak Hernandi belum ya? Oke, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Fili Bisyaro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Siap. Allah, ini sepertinya tidak di Jogja ya Ustadz ya? Alhamdulillah sekarang lagi di Jakarta. Masya Allah. Kalau posisinya di Bekasi. Masya Allah, saya Siap. Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana, Mas Nur? Sehat Alhamdulillah ya? Ustadz. Dari tadi ngomong ini Ustadz membuktikan bahwasannya saya sehat Ustadz. Oh, siap. Alhamdulillah. Jangan Terlihat jangan aktif lupa ya. disediakan kopi ya Ustadz ya. Kalau di Jogja kan ada yang tinggal Nyediain. kopi datang kan. Kalau di sana ada nggak Ustadz? Ada, soalnya ini di rumah saudara, jadi aman. Oh aman, alhamdulillah. Iya. Baik. Siap Siap, ya siap. Ustadz Filia, insya Allah memberikan Oke, materi siap. kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ada Pak Hernandi, terus Pak Syarifuddin, begitu juga Mas Pristian, Pak Pristian sudah hadir. Masya Insya Allah kita Allah. akan banyak diskusi-diskusi. Baik. Alhamdulillah, Siap. terima kasih Ustadz Fili. Oke, berikutnya, nah ini tak kalah spesial ya, jauh-jauh kita undang. Jauh-jauh kita undang ya ke acara bisyara.id. Pak Pristian, Assalamualaikum Pak Pristian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Pristian kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Nursianto? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Barangkali bisa disapa Pak teman-teman kita, bapak-bapak yang ada di Zoom kali ini gitu. Oke, malam ini senang sekali ya saya bisa hadir. Terima kasih undangannya Ustadz Firly, Mas Nurdianto ya dari Bisyaraid untuk memberi kesempatan kepada saya berbagi tentang nanti barangkali sedikit pengalaman saya dalam melayani umat ya terkait Masya dengan Allah. akad jual beli secara angsuran. Walaupun nanti Hmm. kaitannya Ustadz Firly akan berbicara banyak tentang leasing ya. Hmm. Tapi jangan khawatir, saya nggak di leasing ya. Tapi prakteknya ada ke sana juga ya Pak Pristian ya. Kalau dari segi praktek jual beli biasa kok, sederhana. Oke. Masya Allah. Insya Allah Pak Pristian juga siap ya Pak untuk menyampaikan mungkin eh ilmu-ilmunya dan juga pengalamannya seperti itu ya Pak ya. Ya siap. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak sabar ya Pak Ernandi juga udah siap mendengarkan ini curahan dari Ustadz Firly ya. Oke, di awal mungkin kita bisa ke Ustadz Firly ya, yang memang sudah lama yang menjadi
kayaknya di Facebook sebelum kita masuk ke pembahasan, Sat, kayaknya kemarin ini ya mencalonkan diri ya, Sat ya, untuk apa, Sat, pilkada ya. Bukan pilkada, tapi mencalonkan diri untuk 2024. Oh iya, apa itu, Sat, visi misinya, Sat? Si Ya, misi sudah nanti Bapak Ibu tertulis. sekalian bisa tuh follow atau diikutin ya Facebook dari Ustadz Fili. Baik, Ustadz Fili. Kalau saya nih ya, Ustadz, sebagai orang awam ini masih masih terdengar asing antara leasing sama kredit. Jadi mindsetnya itu oh kredit atau leasing itu sama aja. Nah, di mana sih, Ustadz, antara dua perbedaan hal tersebut? Iya, saya sapa dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di ruang Zoom dari Bisyarah ID dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, mungkin dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Nur itu, sebenarnya tujuan orang melakukan leasing itu sebenarnya memang untuk membeli. Nah, banyak yang memahami itu memang berakar jual beli. Tapi biasanya sebenarnya leasing itu bisa membeli barangnya dulu atau hanya ngasih uang gitu loh. Nah, perbedaan dua objek ini mempunyai dampak perbedaan akar. Tapi kalau mau dibedah lebih dalam, sebenarnya leasing itu dia itu akad sewa beli. Hmm. Nah, di sini aja sudah membingungkan. Sewa Jadinya beli. ini sewa apa beli? Ya, betul-betul. Nah, yang dimaksud leasing itu akad sewa beli kalau dia belum lunas dianggap sewa, Hmm. tapi nanti kalau lunas dianggap beli, Oke. gitu loh. Oke, Tapi oke, kan oke. ini akad yang lucu. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat yang namanya akad sewa itu memindahkan kepemilikan tidak? Tidak kan? Hanya Hmm. memindahkan manfaatnya. Betul. Sedangkan jual beli itu memindahkan kepemilikan. Maka sebenarnya jadi tidak jelas ini mau jual beli atau sewa menyewa. Yang memang Hmm. jatuhnya dia multi akad. Oke, 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 oke. Baik, baik. Karena kalau kita ngomongnya sewa, uang yang kita kasih itu biaya sewa atau pembayaran pembelian. Menurut Mas Nur, itu uang sewa, biaya sewa, atau pembayaran angsuran pembelian. Kalau akadnya sewa loh. Berarti kan untuk bayar sewa kan. Hmm. Maka kalau kita bayar sewa terus dianggap lunas, itu karena apa? Karena melunasi biaya sewa, bukan melunasi nilai jual beli. Hmm. Maka uang yang dia kasih itu angsuran jual beli atau biaya sewa gitu loh. Nggak jelas Hmm. kan? Hmm. Hmm. Nah, maka terjadi multi akad yang mana ada larangannya. Nah, Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi sofkotin wahidatin. Hmm. Jadi Rasul melarang dua akad di dalam satu akad. Hmm. Nah, karena dia nanti kalau udah lunas, dianggap lunas, baru dimiliki motornya. Hmm. Makanya sebenarnya jadi nggak jelas kalau misalnya saya itu mau ngelising motor ke Mas Nur. Hmm. Jadi Mas Nur perusahaan leasingnya. Saya tanya, kalau saya melakukan akad leasing ke Mas Nur, Oke. motor, Hmm. saya tanya, motor itu miliknya Mas Nur atau saya? Masih punya saya, Zat. Masih punya jenengan, berarti Iya. milik perusahaan leasing kan? Betul. Oke, kalau memang motor itu masih miliknya perusahaan leasing, harusnya kalau ada pembayaran perpanjangan STNK, itu yang bayar saya atau Mas Nur? Perusahaan leasing atau saya yang sebagai yang melakukan leasing? Kalau motor Perusahaan itu leasing, miliknya perusahaan leasing, perusahaan leasing. perusahaan leasing. Tapi faktanya Hmm. siapa? Kita Kita. Ya, ya, ya. Sudah sudah mulai membingungkan nggak? bingung-bingung. Nah, kemudian kalau ada biaya servis rutin bulanan,
Eh, Harusnya perusahaan leasing yang ngeluarin atau orang yang leasing? Perusahaan leasing harusnya ya. Perusahaan leasing. Maka kan tidak ada kita ngeluarin biaya itu. Ya. Termasuk kalau ada kehilangan motor, sebenarnya itu yang kehilangan perusahaan leasing atau kita? Perusahaan leasing juga. Perusahaan leasing. Nggak ada berpengaruh ke kita. Termasuk boleh nggak jadi membalik namanya jadi milik kita kendaraannya? Nggak boleh kan? Karena memang bukan milik kita kok. STNK BPKB atas nama kita. Nah, maka itu membingungkan dan terjadi multi akad. Dan kalau multi akad itu akadnya tidak sah. Maka kalau oke. melakukan akad leasing itu akadnya tidak sah, berarti dampaknya memiliki motor itu juga tidak sah. Hmm, Dan setiap harta yang tidak sah hakikatnya harta yang haram. Kemudian dipakai motornya, kira-kira berdosa enggak? dosa. Dosa karena belum dimiliki kok sudah main make. Karena hak pemanfaatan itu harus ada perpindahan kepemilikan dulu atau pemindahan manfaat yang fix. Akhirnya motor leasing yang tidak sah itu dipakai buat nyari nafkah. Kira-kira nafkahnya jadi ikut haram nggak? Tambah bingung lagi kan? Motor leasingnya yang tidak sah dipakai dia buat datang kajian. Kajiannya jadi haram nggak? Tambah bingung lagi kan? Tapi kan ini baik. Loh, kajiannya kan kajian sunnah atau kajian ilmu agama. Ya memang kalau kajiannya dapat pahala, tapi kalau dia pakai itu motor berdosa. Oke, 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 oke. Nafkahnya itu kalau kerja buat nyari nafkah, nafkahnya itu halal atau tidak tergantung akad nafkahnya. Mm-mm. Cari kerjanya kalau halal ya boleh. Tapi kalau setiap motor itu dipakai dia berdosa. Oke, oke. Karena Atau harus mungkin terjadi bisa akad dikasih yang contoh sah lain, Sat. dulu. Contoh lain Apa? selain motor ada nggak, Sat? Kalau yang terjadi di leasing ini barangkali Sat Firly ketemu dengan teman-teman yang lain. Ya kebanyakan mobil, motor, ada yang Hmm, rumah gitu loh. Gadget itu juga mulai ada. hmm, oke, Begitu. oke, oke. Nah, yang kita kurang aware itu, kita terkadang, mohon maaf, tidak paham akad. Hmm, Ujuk-ujuk main, yang penting sepakat, yang penting sepakat. Ya sebenarnya sepakat itu juga dibutuhkan, tapi tidak hanya sepakat saja. Nah, seringnya kan ngomongnya itu dasarnya kan An-Nisa ayat 29. ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila anta tijarotan antarodin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara saling ridho, dengan cara perniagaan yang saling ridho di antara kamu. Hmm, Maka tentang saling ridho itu dibutuhkan nggak? Iya, tapi taruh itu di. bukan satu-satunya redaksi. Redaksi awalnya itu mengenai batil tidaknya dulu. Maka kalau dia batil, tetap bisa disepakati nggak? Enggak. Contoh, riba. Riba Hmm. itu batil. Bisa disepakati nggak? Kalau disepakati terus jadi boleh nggak? Nggak, nggak Ya bisa, Sat. enggak no. Maka bicara tentang batil tidaknya dulu, baru bicara sepakat atau tidaknya. Kenapa? Karena batil atau tidaknya itu mengenai hukum syariahnya, dan sepakat atau tidaknya itu hak manusianya. Iya. Nah, hukum syariah itu haknya Allah dulu. Penuhi dulu, baru ngomongin haknya Anda. Karena Hmm, kalau dia hmm, tidak batil, tapi nggak sepakat juga nggak boleh gitu loh. hmm. Nah, yang jadi masalah kan di situ. Oke, 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 oke. Gimana? Kalau diterusin nanti tambah bingung loh. Jadi Tenang, kita Sat. Tahan, cukupkan Sat. sekian aja ya. Oke, berarti garis besarnya kenapa leasing itu tidak boleh karena terjadi multi akad itu ya, Sat ya. Yang pertama itu. Oke. Terus ada kesalahan-kesalahan lainnya. Cuman kalau saya omongin nanti tambah bingung. Ya emang tujuan buat kajiannya itu biar bingung. Tapi insya Allah bingung yang kita tetap ada solusi ya, Sat ya. Solusinya nanti di akhir, Sat. Jangan Ada, disampaikan. insya Allah ada solusinya, tapi membingungkan juga. Nah, jadi
Iki arep apa ngono lho. Baik, baik, Ya, baik. kurang Itu tadi lebih satu seperti yang itu pertama saat gambarannya. multi akad. Yang kedua barangkali Sud? Atau nanti kita Yang pending dulu? kedua, Oke. sebenarnya kalau dia itu teknisnya minjemin uangnya, jadi tidak pernah terjadi jual beli antara perusahaan leasing dengan dealer. Oke. Nah, ternyata hanya nalangi uangnya, itu sebenarnya jatuhnya court. Nah, tapi dia minta bunga. Nah, maka yang terjadi adalah riba. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi. Nah, dia menjaminkan objek jual belinya sebagai jaminan. Itu juga tidak boleh. Begitu. Hmm. Jadi kalau Ya, kalau harta haram double jadinya Sat ya. mm-mm. Jadi kan marem. Marem. Baik, baik, baik. Begitu gambarannya. Oke, baik, terima kasih jazakallah khairan Ustadz Fili Ferdiansyah. Sudah ya? Sudah cukup? Oke, siap. Matur Tunggu nuwun. dulu Belum, Sa, belum jangan. ya. Masih ada ini Kirain. kayaknya Pak Hernandi juga udah Mm-mm. banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Siap, siap, Baik, siap. kita ke Pak Pristian. Baik, Pak Pristian juga udah tidak sabar ini. Oke, buat Pak Pristian ya Pak. Kan memang Bapak seorang finansial antusias ya Pak ya. Sudah berapa lama berarti Pak Pristian di bagian finansial Saya ini? belajar itu 2016 ya, mulai belajar. 2016. Ketemu Iya, dengan Ustadz Firly 2000. 2018-an ya kalau nggak Wah. salah. Namanya baru dengar. Kalau belajarnya saya dengar dari beberapa postingan Bisyarah ya di Instagramnya, kemudian ada juga pernah ikut kelas sirkah ya, Yang di Jogja ya gitu. Pak ya? Dulu online, Enggak, waktu ya. itu Oh, dulu online yang online. e-course Waktu itu itu. pernah online, e-course. Oke, Yang oke, oke. e-course. Baik, Pak Kemudian Jadi kalau Pristian. kita uh, tatap muka langsung belum pernah ya Pak Pristian ya? tatap suara ya. Tatap, Pernah. tatap suara, tatap dengar. Tetap dengar. Ya. Ini semua gara-gara COVID ini. Baik, kita masuk ke Pak Pristian ya Pak. Kalau dari Bapak Oke. sendiri memandang leasing ini seperti apa Pak? Tadi kan kalau Ustadz Firly itu membahas tentang kenapa sih leasing itu tidak boleh ya kan ternyata salah satunya terjadinya multi akad, ada ribahnya di situ. Nah, kalau Hmm. Pak Pristian memandang leasing ini seperti apa Pak? Iya, eh, karena kita seorang Muslim ya, tentu saja cara memandang kita juga harus dari sudut pandang Islam. Oke. Apapun profesi kita ya, teman-teman mungkin ada yang berdagang, ada yang sebagai pegawai dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, ketika menjalani suatu aktivitas kan sudut pandang yang kita pakai itu adalah sudut pandang Islam. Itu Oke. yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, saya selain eh, apa namanya juga berdagang di satu sisi saya juga bekerja. Hmm. Background saya ini selain pedagang juga sebagai salah satu staf ya, perawat di rumah sakit di RSU Wonosobo. Hmm. Eh, ada yang unik ini teman-teman. Jadi kalau misalnya habis penerimaan pegawai, entah itu PNS atau kemarin ada P3K, itu biasanya setelah selesai penerimaan itu di meja kantor itu banyak pertebaran iklan-iklan. Satu, itu pinjaman bank spesial khusus para pegawai. Yang kedua, itu langsung berserakan kertas-kertas iklan. Anda mau beli motor, beli mobil, nah itu ya. Ya, tentu saja dengan skema leasing tadi ya. Ada pihak ketiga ya, apa namanya yang menjadi perantara ya, gitu. Itu banyak yang terjadi ya. Dan bahkan itu ada presentasinya. Itu saya lihat sendiri ya di kantor seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika saya coba untuk mendiskusikan ya bahwa uh, leasing itu tidak sesuai dengan Islam dan sebagainya, biasanya mereka kan apa namanya kemudian menyanggah ya teman-teman di kantor itu sering bilang lah solusinya gimana gitu. Kita kalau nggak beli seperti itu nggak bisa dan sebagainya. Nah ini nanti mungkin Ustadz Firly yang menjawab solusinya ya. Itu ya. Jadi Mas Rudianto dan teman-teman sekalian di satu sisi memang uh, saya lihat di teman-teman saya di pegawai yang mereka secara keuangan kan sudah aman ya, dapat gaji bulanan, kemudian mereka punya ada tawaran dari orang yang
leasing tadi, mereka menghitung angka bulanannya, kemudian dihitung-hitung, bulanannya 500.000 per bulan dan sebagainya, dengan mengesampingkan hukum syarak yang tadi dijelaskan Ustadz Firly ya, ada akad-akad yang harus harus clear terlebih dahulu. Mereka leasing itu menjadi jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, ya entah itu motor, mobil, gadget dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihatnya ya. Kemudian di sisi lain, kalau saya lihat di edukasi finansial ya yang sering disampaikan oleh pakar financial planner, yang mereka mungkin tidak menjadikan Islam full sebagai sudut pandang, itu biasanya kalau terkait misalnya ya tadi bahas tentang utang itu tiga income bulanan itu kalau buat utang itu maksimal 30%. Nah, itu tanpa kemudian dijelaskan utang yang boleh itu seperti apa, akadnya seperti apa itu ya. Sehingga dengan tidak adanya edukasi ini masyarakat jadi gampang ke. Walaupun alhamdulillah edukasi ini kan dari hari ke hari semakin banyak ya. Makanya saya sangat senang ya ketika Bisharoid dan lembaga-lembaga lainnya yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena memang jujur aja Mas Rudianto dan teman-teman sekalian, nggak banyak yang tahu. Paling banter mereka itu riba, tapi nggak bahas tentang akad gitu loh. Oke. Oh ini riba, tapi akadnya itu nggak sampai dibahas. Ini akad jual beli ataukah sewa beli, multi akad dan sebagainya itu belum sampai. Mungkin Oke, itu oke. Mas Nursianto. Baik. Terima kasih banyak Pak Presiden. Wah, luar biasa ya. Berarti setiap tahun ada tentunya yang nyebar-nyebar brosur seperti itu ya Pak ya. Wah, Jadi setiap hampir tahun setiap. banyak terjadi korban-korban. Betul. Banyak. Apalagi generasi muda saat pilih seperti kita ini kan. Yang lain udah pada punya HP iPhone, motor bagus, sepatu naik ke luar biasa. Jadi gimana caranya biar cepat mendapatkannya? Salah satunya dengan cara seperti itu. Baik, mungkin kalau ada haters yang jumpa Ustadz Firly, apa apa nih Ustadz Firly kok dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram kok Padahal kan dikit-dikit. haram kok dikit-dikit. Kenapa nggak banyak? Baik. Tadi Ustadz Firly kan juga sudah menjelaskan bagaimana leasing itu kan ternyata adalah salah satunya multi akad. Nah, terus orang-orang akan bertanya Ustadz Firly, lah terus solusinya gimana gitu kan? Biar perputaran biar roda perputaran ekonomi di Indonesia ini bisa berjalan, gimana solusinya? Jangan hanya mengharamkan aja. Coba dong sampaikan solusinya. Nah, barangkali ada yang ngasih nih solusi bagaimana dengan leasing syariah. Nah, ini juga berkaitannya dengan pertanyaan Pak Hatta Ahmad ya, terkait Iya. dengan leasing syariah. Nah, kalau dari Ustadz Firly sendiri, bagaimana agar roda perputaran kita ini leasing itu bisa bisa akad-akadnya yang sah lah, kurang lebih seperti itu. Seperti apa Ustadz Firly? Iya. Jadi kalau yang Anda maksud itu leasing syariah, yang Anda maksud itu adalah yang terjadi di bank syariah ataupun di BMT, itu hakikatnya sebenarnya dia melakukan IMBT. Ya, Ijaroh Mumtaniyah Bitamlik. Nah, apa maksudnya itu? Ijaroh itu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Ya ini sama aja dengan leasing itu, gitu loh. Sama aja, yaitu dia nanti awalnya dia dia sewa, nanti kalau lunas dianggap jadi milik. Nah, sebenarnya leasing syariah itu akad leasing yang tadi dijudulin Arab gitu loh. Ya nggak usah terlalu beda, hukumnya sama, nggak boleh karena multi akad. Nah, makanya hati-hati. Bukan terus kalau judulnya Arab udah syar'i. Contoh misalnya tabungan wadiah di bank syariah atau LKS. Itu hakikatnya tetap qard itu, bukan wadiah. Karena tidak memenuhi kaidah dari wadiah. Sekarang kalau wadiah itu kan titipan. Contohnya Pak Hernandi, saya nitip Honda Beat. Nanti kalau saya ambil, itu harus Honda Beat yang sama atau saya ngambil NMAX boleh. Kalau akadnya titipan. Menurut Pak Hernandi bagaimana?
Harus yang sama, Ustaz. Harus yang sama. Ya, Maka berarti harus benda yang semula, semula. bukan benda yang semisal. Nah, pertanyaannya, kalau Anda nabung di bank, baik itu bank syariah, yang dia judulkan dengan tabungan wadiah, kalau Anda masukin uang nabung, besok pas kalau jenengan ambil, itu uang yang sama atau tidak? Tidak. Tidak kan? Coba dicek nomor serinya, sama nggak? Ya. Enggak. Maka yang pas ngambil itu benda semisal, bukan benda semula. Maka nggak masuk ke kaidah wadiah. Kalau fikih itu harus ketat seperti itu. Nah, maka sebenarnya yang terjadi core yang di bank syariah itu. Boleh nggak? Hukum asalnya masih boleh, hanya kesalahan penjudulan. Tapi kalau akhirnya ada tambahan manfaat, contohnya dapat bonus. Jadi nanti kan biasanya ada tabungan wadiah non bonus sama tabungan wadiah yang ada bonus. Jangan ngambil yang ada bonusnya karena itu akan jadi riba. Makanya pas dengan nabung ada permen, jangan diambil itu permen riba. Kaidahnya kan kulu kordin jarum manfaatan bahwa riba. Setiap kord yang mendapatkan tambahan manfaat itu riba. Dapat kalender, dapat payung, ditolak karena itu kalender dan payung riba. Nah, kalau dapatnya mobil, rumah, baru kita pikir-pikir gitu. Soalnya kan mahal. Ya enggak juga dong. Nah, maka IMBT itu sebenarnya leasing to, ya akadnya itu eh, terjadi multi akad antara sewa dengan jual beli atau perpindahan kepemilikan. Karena namanya akad sewa itu nggak akan memindahkan kepemilikan. Di mana coba jenengan nyewa ruko kok bisa-bisanya rukonya nanti jadi milik jenengan? Nggak bisa toh. Nah, maka itu sama saja leasing syariah itu tidak sah alias haram. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya kan, lah apa solusine? Betul. Orang mau nyerocos wae haram 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 gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya jual beli murabahah gitu. Nah, apa sih jual beli murabahah? Jual beli murabahah itu kan pengertiannya adalah jual beli pada harga modal dengan tambahan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Maka apa? Maka harus ada harga perolehan atau modalnya dan menyepakati berapa marginnya. Itulah yang namanya jual beli murabahah. Jadi dalam jual beli murabahah wajib diketahui harga modalnya dan menyepakati keuntungan atau marginnya. Nah, contohnya apa? Jadi harga yang disepakati, harga jual belinya, murabahannya itu adalah harga modal plus margin keuntungannya. Misal si penjual punya HP yang didapatkan dengan modal 2 juta. Lalu dijual kepada pembeli dengan minta margin 200.000. Maka harga jual beli murabahanya 2,2 juta. Itulah jual beli murabahah sebenarnya. Simple. Nah, tapi juga hati-hati, praktek murabahah yang terjadi sekarang itu banyak penyelewengan juga. Yang mana jatuhnya bisa jadi riba juga. Kan serba salah. Di sana riba, di sini riba. Padahal kan kita harus mengikuti kata pepatah ya, Mas Nur ya. Jauhi riba, 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 riba. Riba-riba Dekati deketin rabi, rabi, rabi rabi rabi, rabi. rabi. 4 kali gitu kan. Nah, yang wong Jawa mesti paham. Nah, apa soal jual beli murabahah? Maka kalau mau melakukan, jadi murabahah itu salah satu bentuk jual beli, salah satu jenis jual beli, dan dia punya syarat tertentu, gitu loh. Yang pertama, kalau mau melakukan jual beli murabahah, barangnya harus sudah dimiliki oleh penjual, nggak boleh belum dimiliki. Kedua, barangnya sudah dipegang oleh penjual, tidak boleh dibeli lagi kepada pihak lain kok belum dipegang. Ini untuk barang-barang yang mislihat ya.
Ketiga, bila transaksi dengan pembayarannya tertunda, boleh murabahah itu dengan angsuran maupun kredit. Itu wajib barang bisa diserah terimakan di majelis akad, nggak boleh tertunda barangnya dari penjual kepada pembelinya. Nah, kemudian wajib diketahui harga modal atau perolehannya. Jadi kalau HP-nya memang saya dapatnya 2 juta, nggak boleh ngomongnya saya dapatnya 3 juta. Wajib ngasih tahu berapa perolehannya. Kalau nggak mau ketahuan harga modalnya, nama akadnya biasanya jual beli musawamah. Itu jual beli negosiasi, seperti yang umumnya kita lakukan. Tapi kalau akhirnya, oke ini jual belinya apa? Murabah, wajib diketahui harga modalnya. Nggak boleh enggak. Nah, yang 5, wajib menyepakati margin keuntungan untuk penjualnya. Jadi marginnya pasti ketahuan. Gitu loh. Nah, yang keenam, harga jual belinya itu adalah harga modal plus margin keuntungan itu, kayak contohnya tadi. Diikuti nih, jangan sampai kedip. Kalau kedip nanti ngulang lagi. Nah, bagaimana sih jual beli murabah itu? Ada penjual, ada pembeli. Penjual membawa barang dagangan dan memberitahu harga modal dan menyampaikan margin yang dikehendaki. Kemudian pembeli mengetahui harga modalnya dan menyepakati margin yang dikehendaki. Yang total harga modal plus margin tersebut jadi harga jual belinya. Disinilah pembedanya dengan transaksi riba. Misalnya motor. Kalau riba, contohnya ya, nah, harga jual belinya itu sebenarnya 10 juta. Nah, nanti dia minta bunganya, misalnya 10%. Berapa bunganya? 1 juta. Maka kalau yang transaksi riba itu ada 2 item, harga jual beli dan juga bunganya. Nah, kalau murabahah itu harga jual belinya itu adalah harga modalnya. Harga modalnya yaitu misalnya 10 juta. Terus minta marginnya 1 juta. Maka harga jual belinya berapa? 11 juta. Yang mana kalau transaksi riba dipecah 2 begini, 10 juta dan 1 juta, pembeli itu akan ngeluarin uang berapa totalnya? Tetap sama 11 juta toh. Tapi yang ini haram, yang ini boleh gitu loh. Maka mengubah transaksi yang riba itu jadi jual beli yang benar itu sebenarnya nggak susah. Nah, cuman akhirnya motor itu kalau ditanya, berarti kamu dapat motor itu berapa harganya? 11 juta kalau yang ini. Nah, kalau yang atas, oh aku dapatnya 10 juta ini motornya. Tapi padahal dia tetap keluarnya 11 juta kan. Maka sebenarnya kalau mau benerin leasing-leasing itu nggak susah. Masalahnya mereka nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada syariah. Padahal total uang yang dia keluarkan sama. Bisa disetting sama. Cuman yang ini halal, yang ini tidak gitu loh. Jadi hanya gara-gara akad doang loh. Seperti yang disampaikan Mas Nur tadi. Nah ini gambarannya mengenai jual beli murabahah. Oke. Nah saya jelasin agak panjang. Apa saja kesalahan praktik murabahah? Jadi jangan tidur ya, ini bukan dongeng. Nah, jual beli murabahah itu seharusnya adalah dilakukan dua pihak saja. Karena pelaku akad di dalam jual beli itu hanya penjual dan pembeli. Nggak ada pihak ketiga. Makanya nggak bisa jual beli 3 pihak itu nggak bisa. Dan juga seharusnya benda yang dijual sudah dimiliki dan dipegang oleh penjual. Namun banyak praktek murabahah yang dilakukan oleh 3 pihak. Ini yang banyak salah itu. Yang mana sebenarnya penjual belum memiliki barangnya. Makanya kan leasing itu sebenarnya bukan dealer kan. Dia perusahaan yang berdiri sendiri kan.
Jadi kalau dealernya dia akan dapat uang tunai dari leasingnya. Nah, hal ini sering diaplikasikan saat ini baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan syariah. Nah, dan bila pengaplikasiannya jual beli murabah tidak sesuai syariah, bisa berakibat menjadi transaksi yang tidak sah dan atau ribawi. Gimana? Riba lagi. Tenang, belum selesai. Nah, apa kesalahannya? Ini. Jadi dia tiga pihak gitu loh. Kesalahan praktek murabahnya ini. Nah, sebenarnya pembeli itu mau beli langsung ke toko gitu loh. Tapi dia itu nggak punya dana cash. Dan suppliernya atau tokonya tidak mau kalau tidak cash. Nah, dia ngomong sama penjualnya, sama pihak lembaga keuangan syariahnya misalnya. Untuk membeli ke toko itu yang nanti dibeli lagi oleh pembeli gitu loh. Misalnya pembeli butuh beras 100 kilo tapi tidak punya dana cash untuk membeli ke supplier. Jadi dia bilang ke penjualnya itu atau pihak LKS-nya. Lalu terjadi akad jual beli satu murabahah di posisi itu. Nah, baru terjadi akad jual beli duanya antara penjual dengan tokonya. Nah, 4 barang dikirimkan langsung dari toko ke pembelinya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bermasalah nggak nomor 2 ini? Kalau telah terjadi jual beli antara penjual dengan pembeli di nomor 2 ini, pertanyaannya, penjual itu sudah memiliki barangnya belum? Belum. Belum. Oke. Berarti bisa nggak terjadi jual beli di nomor 2 ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Larangannya kan la tabik Malaysia indaka. Janganlah engkau menjual barang yang bukan yang tidak ada di sisimu. Salah satu pengertiannya belum dimiliki. Maka tidak sah kalau terjadi jual beli satu di sini. Nah, maka kalau terjadi jual beli satu di sini, batal itu akad jual belinya. Berarti tidak sah. Malah ngelakoni jual beli dua. Dan langsung dikirim bahkan. Nah, maka kalau telah terjadi jual beli dua dan tidak pernah ada akad ulang dengan pembeli, itu hakikatnya antara penjual dengan pembeli ini tidak pernah terjadi akad, tapi kok barangnya sudah dipegang pembeli dan dimanfaatkan. Maka itu memanfaatkan barang yang tidak sah alias haram. Pokoknya kalau belajar muamalah itu jadi susah gitu loh. Jadi gimana? Nggak usah aja ya, udah tanggung. Nah, terjadi kesalahan di nomor 2, yaitu penjual sudah berakad dengan pembeli namun belum memiliki barangnya dan ini tidak sah. Ini salah satu contoh kesalahan praktek murabahah. Nah, sekarang kesalahan berikutnya. Ini penjual pembeli toko supplier. Nah, pembeli butuh 100 kilogram beras, tapi nggak punya dana cash untuk ke supplier. Nah, lalu terjadi akad jual beli satu murabahah dengan si pembeli. Jadi terjadi jual beli satu di sini ya. Nah, cuman penjual itu ngasihnya uang kepada pembeli, bukan barang. Gitu loh. Maka ini ngasih uang ke sini buat dipakai beli ke sini gitu loh. Nah, baru terjadi jual beli dua antara pembeli dengan toko. Nah, pertanyaannya apakah sah jual beli murabahah di sini? Tidak, karena kalau konteksnya jual beli murabahah terjadi di sini, harusnya penjual itu ngasih uang atau barang. Harusnya ngasih uang atau barang kalau terjadi jual beli murabahah di sini. Barang, Barang. barang.
Lah kok malah ngasihnya uang untuk dia pakai untuk beli ke sini. Itu hakikatnya kalau terjadi jual beli dua di sini. Yang penjual yang mana? Penjual di sini, pembeli di sini kan? Hmm. Maka sebenarnya kalau terjadi jual beli di sini pakai uangnya yang penjual sini, maka namanya itu dana talangan, bukan jual beli murabahah. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh ada keuntungan. Pertanyaannya, mau nggak penjualnya itu nggak dapat keuntungan? Nggak mau. Ya nggak mau, Enggak. tujuannya untuk jual beli itu biar dapat untung kok. Kan gitu. Pokoknya tambah bingung, ore-oreane marahi bingung. Nah, terjadi kesalahan di nomor dua, yaitu penjual sudah berakad jual beli murabahah dengan pembeli, tapi memberikannya uang, padahal seharusnya barang. Hal ini hakikatnya adalah qard atau pinjaman, dan bila tetap meminta margin, hakikatnya riba. Nah, ini banyak terjadi di LKS, lembaga keuangan syariah. Karena apa? Karena sebenarnya apabila di sini LKS, dia itu tidak punya tim purchasing. Daripada ribet, kasih uang aja lah, biar dia beli sendiri. Tapi hakikat jual belinya terjadi nggak antara LKS ini sama pembeli ini? Nggak pernah. Yang ada core. Contoh lagi yang lainnya. Akeh banget ya ternyata kesalahan prakteknya ini. Nah, seperti tadi, butuh beras 100 kilo, nggak punya dana cash. Nah, nggak punya dana cash nih pembeli nih. Tapi dia punya sebagian dana, misalnya butuh 1 juta. Nah, dia itu punya 500.000. Nah, yang terjadi, yang nomor dua ini, itu pembeli itu ngasih DP-nya ke sini. Gitu loh. Nah, tiga, terjadi akad jual beli murabah dengan penjual, tapi penjualnya nanti nggak ngasih barang, cuman sisa uang pembayaran. Berarti kan kurang 500.000 kan? Nah, 500.000 yang ini dari sini dikasih ke ini untuk dibayarkan lagi ke sini. Atau ini di bypass juga nggak apa-apa, langsung dikasih sini. Baru barang dikirimkan. Nah, terjadi kesalahan di nomor dua ini, yaitu pembeli memberikan sebagian pembayaran DP kepada toko. Maka hakikatnya sebenarnya jual belinya di mana? Jual belinya di sini. Ini penjualnya, ini pembelinya. Kalau memang DP itu ngasihnya ke supplier gitu loh. Nah, maka hakikatnya jual beli terjadi antara pembeli dengan toko dan sisa uang pembayaran dari penjual hakikatnya adalah talangan sebagai pinjaman. Kort, masalahnya tetap minta margin, jatuhnya riba. Piye? Jadi ada solusinya? Enggak juga loh, kok enggak juga. Pelan-pelan ya. Kami dibiasakan oleh guru-guru kami untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Kira-kira komprehensif nggak? Nggak juga. Oh ya udah, berarti ini orangnya yang nggak mampu. Contoh lain lagi, ini biar nggak salah nih prakteknya nih. Ada penjual, ada pembeli, toko supplier. Dia butuh beras 100 kilo, nggak punya dana cash atau full. Nah, kemudian udah bener nih, terjadi jual belinya itu malah di sini dulu, antara penjual dengan toko. Udah bener, karena kan penjualnya harus miliki barang dulu. Yang mana nanti lalu terjadi akad jual beli keduanya di sini, murabahah. Tapi murabahah yang diwajibkan atas jual beli satu. Jadi jual beli dua ini diwajibkan gara-gara jual beli satu. Maksudnya apa? Penjual bilang sama pembeli, ya udah nanti saya beli ke toko supplier, tapi kalau sudah saya beli wajib kamu beli, gitu loh. Ini juga salah. Terjadi kesalahan di nomor tiga ini, yaitu penjual mewajibkan pembeli untuk membeli
terjadinya jual beli dua dikarenakan terjadi jual beli satu yang bersifat mengikat. Hal ini menyebabkan multi akad yang hukumnya haram dan membuat akadnya tidak sah. Piye? Ini kalau diterusin sampai jam 12 malam loh ini. Contohnya kok akeh banget. Oke. Nah, apa solusi murabah tiga pihak? Berarti nggak sampai malam ya. Nah, penjual, pembeli, soko, supplier butuh 100 kilogram beras, tapi nggak punya dana. Nah, maka apa? Dibeli dulu, memang sudah benar oleh penjual ke toko supplier. Oke. Nah, barang wajib dikirim ke penjual dulu, nggak boleh langsung dikirim ke pembeli. Karena kalau beras itu termasuk barang mitsliat yang harus terjadi takobut dulu, baru kepemilikannya penuh. Nah, setelah diterima oleh penjual barangnya, baru terjadi jual beli dua murabahah kepada penjual, dari penjual kepada pembeli, tapi hal ini tidak mengikat, boleh jadi beli, boleh enggak. Makanya risikonya jadinya di sini. Nah, kalau PD silahkan dilanjut. Nah, baru barangnya dikirimkan kepada pembeli dari sini ke sini. Gitu loh. Jangan sampai ini memang terjadi ini, lalu terjadi ini, tapi barang dikirim begini juga nggak boleh, karena wajib takobut dulu. Nah, ini hati-hati. Atau solusi yang lain. Nah, jadi terjadi jual yang pertama, nanti harusnya tetap terjadi jual beli di sini loh. Jual beli satunya tetap di sini. Nah, tapi boleh penjual itu mewakilkan kepada pembeli untuk mewakilkan membeli kepada toko supplier. Itu boleh. Termasuk nitipin uangnya ke pembeli. Terjadi akad wakalah. Itu boleh. Oke. Nah, tiga, pembeli menjadi wakil penjual untuk melakukan jual beli satu dengan toko. Karena kan idealnya memang barang yang dibeli sesuai keinginan pembeli gitu loh. Nah, untuk meminimalisir itu boleh mewakalahkan dulu dengan pembeli. Nah, lalu barang itu juga sebenarnya nggak apa-apa kalau dikirimkan langsung ke pembeli. Tapi, ya, nah ini yang nomor 5 ini diperhatikan. Tapi barang bila sudah di tempat pembeli, wajib diterima dulu oleh penjual. Gitu loh. Nah, nanti penjualnya bisa ngirim wakil untuk mentakobut barang itu. Makanya kalau dari supplier dikirim ke pembeli, itu belum miliknya pembeli, jangan dipakai dulu. Tunggu penjualnya datang untuk mentakobut, yang mana nanti kemudian barangnya di sini baru terjadi jual beli murabahahnya. Itu bisa, walaupun agak riweh dikit. Nah, kalau dia memang lembaga keuangan syariah atau istilahnya bisnisnya memang seperti itu, dia akan siap dengan risiko itu. Nah, yang agak susah itu kalau penjual ini itu tipikalnya investor gitu loh. Dia itu senengnya itu cuma ngasih duit, tapi nggak mau ribet, wis urus sono. Nah, nanti jatuhnya kayak court nanti. Nah, itu bisa salah juga. Ya, pada nomor 6 yaitu jual beli dua, tidak sah bila untuk barang misliat tidak terjadi al-qabdu dulu oleh penjual dari toko dan wajib ada ijab kabulnya, yaitu ijab kabul kedua. Terjadi jual beli dua ini harus ada ijab kabulnya antara penjual dan pembeli. Dan semua akad baik wakalah, jual beli satu, dan jual beli dua bersifat tidak mengikat. Piye? Oke. Nah, wassalam semoga bermanfaat. Gimana? Masya Allah. Jadi ada solusinya? Enggak, wes podo wae bingung. Nah, ya udah kalau bingung
jangan bermain dengan akad ini atau implementasinya seperti ini. Memang tetap butuh ilmu, gitu loh. Oke, monggo, gimana Mas Nur? Mas Nur jangan ikut-ikutan bingung. Kalau Mas Nur bingung terus gimana acara ini? Nah itu saya pengen rasanya ditutup ini. Oh, gitu. Ya mungkin biar nggak tambah bingung dikasih info-info dulu. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa ya. Itu masih di akad tentang berkaitan dengan leasing tadi ya. Belum lagi akad-akad seperti tadi disebutkan juga, court dan lain sebagainya. Artinya apa? Islam ini memang memberikan aturan yang sangat-sangat luar biasa kepada kita ya. Dari bangun tidur sampai bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga. Apalagi ketika kita berbicara tentang muamalah, kehidupan kita ini kan 80% banyak di muamalah kan ya. Jadi di situ kita harus paham akad-akadnya seperti apa. Karena ini nanti ada kaitannya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jauh sebelum kita lahir ya, Rasulullah itu udah mengingatkan kepada semua hambanya, kepada semua pengikutnya, kepada semua umat manusia. Beliau bilang apa? Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Nah, jangan sampai kita termention, kita jadi seperti disematkan oleh Rasulullah bahwasanya kita termasuk orang-orang itu. Nah, jangan sampai. Maka penting di sini kita, apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalani bisnisnya, ya, jangan sampai untuk menduakan, wes istilahnya menduakan, untuk mengabaikan ya akad-akad bisnis ini. Ya tentu ketika bisnis ini sedang berjalan, ketika bisnis Bapak Ibu sedang berjalan, itu pasti ada akad-akad yang memang didetailkan dan lain sebagainya. Karena tadi ya analoginya seperti pernikahan. Ada saja ya atau syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Misalnya tidak ada walinya, tapi sepasang lelaki dan perempuan ini tetap maksa. Udah, ijab kabul sekarang, nggak apa-apa nggak ada wali. Gimana kira-kira? Itu hanya sebatas kata-kata, hanya beberapa menit gitu kan ya. Nah, dampaknya apa? Akan haram untuk berikut-berikutnya kehidupannya. Begitu juga ternyata dalam kita menjalanin usaha atau bisnis ini. Maka syarat dan rukunnya harus benar-benar bisa kita pahami. Bagaimana ketika kita menjalankan bisnis yang akad-akadnya itu sudah benar, tapi kita nggak tahu itu akadnya apa. Misal contoh saya barangkali bekerja di sebuah perusahaan. Ya udah saya hanya akan bekerja seperti itu. Saya karyawan, ada bosnya. Tapi saya nggak tahu ternyata itu termasuk ke akad ijaroh gitu. Nah, ketidaktahuan itu walaupun nanti akadnya benar, sama aja tidak mendapatkan amal solih. Ya seperti kita niat sholat juga kan ya. Kenapa ketika kita sholat harus ada niat biar amalannya diterima. Walaupun udah benar sholat subuh 2 rakaat gitu kan ya, sholat subuh 2 rakaat, kemudian bacaan-bacanya benar, tapi lupa niat, nggak niat gitu, sama aja tidak sah. Begitulah kira-kira. Nah, ini yang membuat kita semakin bingung dan membingungkan gitu ya. Berbagai macam tawaran tadi seperti Pak Pristian, pengalaman beliau ketika di rumah sakit ya Pak ya. Yes. Nah, di rumah sakit penawaran-penawaran ya bunga 1% dan lain sebagainya. Eh, Banyak sekali. Makanya di sini kita pentingnya untuk mempelajari akad-akad bisnis ini, terutama untuk diri kita pribadi. Yang kedua, bisa menjadi modal kita buat dakwah. Ya, saya yakin banget kalau Bapak Ibu sekalian punya saudara, bahkan anaknya, bahkan menantunya, bahkan mertua, bahkan tetangga-tetangga, pasti ada yang menjalankan bisnis. Bisa jadi kan dakwah kita lewat dari akad-akad bisnis kan luar biasa gitu ya Ustadz Firly ya. Hmm, Karena ya. ucapan kita orang tersebut lepas dari namanya harta haram. Nah, jadi bagaimana solusi Bisaroh memberikan ya, edukasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan muamalah-muamalah, berkaitan dengan fikih muamalah yang secara komprehensif, insya Allah Bisaroh memberikan solusinya bagi Bapak Ibu yang akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah atau yang belum tahu tentang akad-akad dalam muamalah. Seperti apakah itu? Nah, ini dia. Ya, tidak asing lagi ya. Di hadapan kita ada Ustadz Firly Ferdiansa. Jadi kuliah bisnis ini ya atau kita sering brandnya itu KBS Batch 5. Ya ini sudah lama ya Sat ya. Udah dari 2000 berapa Sat yang KBS pertama Sat pas Covid-Covid ya Sat ya berarti ya.
KBS itu per 6 bulan. Jadi kalau kelima ini udah mau masuk 2,5 tahun berarti. 2,5 tahun, Masya Allah. Dan ini ya, sudah ada alumni itu 430 orang lebih telah mengikuti kelas ini. Nah, ini saatnya buat Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut ya, atau yang mau ikut lagi, boleh banget ya. Yang mau ikut lagi boleh banget. Karena tentu ilmu itu harus senantiasa kita pelajari dan kita amalkan. Nah, untuk tanggal dan waktunya ya, kita kelasnya akan dimulai di 30 September 2023 by Zoom ya tentunya ya. Jadi bagi Bapak Ibu tadi yang dari Makassar, dari Jakarta, Banten dan lain sebagainya nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi saya ingin ketemu dengan Ustadz Fili. Nah, gimana Ustadz? Ada solusinya, Ustadz? Solusinya murabahah. Loh, kok Murabba. murabahah? Nah, itu ya. Jadi setiap hari Sabtu itu kita mulai di jam 8 sampai di jam setengah 10. Nah, ini profil dari Ustadz Firly Ferdiansa ya, penghulu syirkah ya, brandingnya. Jadi Ustadz Firly Ferdiansa ini sebagai founder dan CEO Bisyarah.id ya, pastinya Bapak Ibu sekalian sudah tahu lah, sudah tidak asing lagi ya. Dan beliau sudah menulis buku juga, udah sirkahin aja. Nah ini buku saku ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini penting banget buku ini buat Bapak Ibu sekalian yang bisa jadi pengelola atau pemodal. Buku itu wajib Bapak Ibu sekalian miliki ya. Mungkin buku-buku lain juga ada, tapi lebih praktisnya ketika saya baca adalah buku tersebut ya. Ustadz Firly Ferdiansa, udah sirkahin aja. Kemudian pengusaha Muslim Sirkapreneur gitu kan ya. Kemudian ketua Islamic Business Coaching yaitu insya Allah pementornya dari Ustadz Dwi Condro juga ya. Kemudian beliau brandingnya sebagai penghulu Sirka. Nah, fasilitasnya apa ketika kita ikut kelas bisnis syariah batch 5 ini? Yang pertama adalah menjadi member bisyaro.id. Dan materinya itu dalam bentuk video dan juga makalah. Nah, misalnya sering itu kan terjadi ketika kita ikut kelas Zoom gitu kan. Afwan Ustadz, ini nggak bisa hadir gitu kan, nggak bisa ikut kelasnya karena saya ada pernikahan saya yang kedua, misalnya seperti itu Ustadz. Jadi lihat rekamannya aja ya, insya Allah kita akan ada rekamannya. Kemudian dapat juga sertifikat seperti itu. Nah, kemudian program kuliah bisnis syariah ini selama 1 semester ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang udah kuliah selama 8 semester ya kalau S1 itu ya. Nah ini kita juga jangka waktunya 1 semester. Kurang lebih itu 6 bulan. Ya jadwal kuliahnya itu weekend seminggu 1 kali pertemuan. Jadi satu sesi itu 90 menit dan 24 kali pertemuan intensif dan komprehensif. Ya tadi yang disampaikan Ustadz Fidi terkait dengan akad yang tadi disampaikan ya, itu hanya sebatasnya aja ya Ustadz ya. Bahkan masih ada lanjutan-lanjutannya lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, itu jadi bisa mengikuti dari rumah dan dimanapun. Nah, bonusnya apa? Oh, ternyata dapat buku dari Ustadz Firly Ferdiansa dan itu free ongkir Pulau Jawa. Dan ini dapat tanda tangannya nggak sih, Ustadz? Kalau request bisa ya, Ustadz ya. Tolong Ustadz, tanda tangannya sama fotonya juga Soalnya ya. kalau Nggak ada kan? ditandatanganin nanti apa namanya plastiknya harus dirobek. Oh gitu ya. Jadi Iya, jadi nanti nggak ini. takutnya dikirain second lagi. Betul, betul, betul. Dan juga dapat free konsultasi online mengenai bisnis syariah selama 60 menit dengan senilai 1 juta rupiah. Dan ini untuk 10 pendaftar pertama di harga normal. Dan juga free konsultasi di acara dokter Sirka secara rutin ya. Insya Allah. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Ustaz Firly jangan mahal-mahal dong. Wah, jangan begitu ya mindsetnya. Ini kita berbicara tentang surga dan neraka ya. Jadi harus investasinya harus lebih lagi gitu kan ya. Kalau kita hari ini untuk beli fasilitas kantor ya berani mengeluarkan budget yang segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kita belajar muamalah agar bisnisnya ini berkah dan berpahala, masa iya kita nggak mau mengeluarkan budget ya? Nah, opsinya untuk pembiayaannya ya investasinya itu sebesar 650.000 bila pembayaran 1 kali lunas. Ya, jadi kita memberikan keringanan ya, jadi nggak perlu khawatir. Opsi kedua itu biaya 900.000 bila pembayaran diangsur 3 kali dalam 3 bulan. Dan juga opsi ketiga biaya 1 juta bila pembayaran diangsur 5 kali dalam 5 bulan. Dan biaya per 3 orangnya harga khusus menjadi 1.500.000. Nah, Pak
saja materi yang akan kita pelajari di KBS tersebut ya. Yang pertama itu ada kaidah bisnis dalam Islam. Yang kedua, mengapa muamalah harus sesuai syariah. Nah, ini eh, yang dasaran-dasaran dulu ya sebelum masuk ke pembahasan-pembahasan yang berikutnya gitu dasarannya itu kita harus memahami dulu. Yang ketiga adalah urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat itu konsep akad dalam muamalah. Yang kelima multi akad. Nah, ini multi akad banyak sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian yang terjun di dunia digital ya. Baik itu live, baik itu TikTok Shop, Shopee Shop dan lain sebagainya. Nah, banyak itu dari teman-teman kita juga melakukan hal tersebut gitu. Kemudian ada jenis-jenis harta haram yang insya Allah juga akan dibahas. Akad jual beli, akad jual beli pesanan, persyaratan jual beli tempo, dropshipper, akad sewa atau jasa atau yang sering disebut juga dengan ijaroh ya. Kemudian ada akad kepegawaian, akad utang dan juga pinjaman. Nah, kemudian bahas juga tentang riba. Akad gadai atau jaminan, kemudian ada akad pengalihan utang, ada juga penjaminan dan pentanggungan. Kemudian ada akad perwakilan, akad pinjam meminjam barang. Kemudian ada akad pemaklaran, sayembara atau pemberian bonus bersyarat atau ju'alah ya, penitipan barang, akad investasi. Ya, ini termasuk syirkah ya. Insya Allah di kelas ini kita juga akan membahas tentang syirkah. Apalagi yang lebih menarik ketika kita bersyirkah itu dalilnya itu Allah akan ikut di dalamnya. Ya, tapi kalau salah satu ada yang tidak jujur, katakanlah seperti itu ya, Allah akan keluar dari bisnis tersebut. Nah, ini sangat luar biasa. Insya Allah di situ akan dibahas oleh Ustaz Firly tentang syirkah. Yang berikutnya tentang e-money ya, uang elektronik dan juga MLM, multi level marketing. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan buat Bapak Ibu sekalian yang benar-benar ini sangat penting ya, silakan ya. Ini keputusan ada di Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini kesempatan ya, karena kelasnya ini hadirnya 6 bulan sekali, yang insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Jadi silahkan daftarkan sekarang juga, dan jangan lupa kalau mau dapat harga khusus lagi, silahkan screenshot kelas kita pada malam hari ini dan segera hubungi admin bisyarah.id. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz Fidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini juga sudah banyak tanya tanya jawab ya Ustaz ya. Masya Allah. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustadz Fili ya. Tadi juga udah Siap. ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya terkait dengan leasing syariah, dan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Komunikasi interaktif ya, kita insya Allah akan lebih mudah memahami dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini dari Pak Atta Ahmad. Silakan ya yang ingin ngomong ngobrol langsung dengan Ustadz Fili untuk raise hand. Untuk saat ini kita masuk ke via chat terlebih dahulu, Ustaz. Nah, ini dari Pak Hatta Ahmad. Oke. Pak Hatta Dalam tadi sudah transaksi izin jual live beli. itu. Oh, udah izin live ya. Baik, Iya. baik, baik. Jadi kalau yang mau bertanya, idealnya raise hand biar saya lebih paham faktanya Oh ya. ya, baik, baik, baik. Siap. Jadi Oke, kita berikan yang raise hand dulu. siap. Walaupun ini tanyain misalnya Pak eh, Marando Hadi, Pak Hadi Mm. kalau mau bertanya Oke, silakan siap. di open mic begitu. Oke, silakan Pak Hernandi sudah resen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, Ustadz. Siap. Pripun Ini kabarnya? Ustadz, baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Mau saya tanyain ini, apa kalau misalnya kita beli tanah ya, kemudian beli Hmm. tanah, terus tanah itu udah kita beli, tetapi secara negaranya belum ada akte jual beli notaris gitu. Hmm. Tetapi dari sisi penjualan secara agamanya udah sah karena kita sudah bayar, sudah kita lunasi dan kita sudah salaman gitulah ya dalam hal ini. Jadi sudah ada akad di situ. Siap. Kemudian untuk mempermudah saya jual lagi ke orang, saya sudah dapat ini apa surat kuasa jual. Jadi artinya Hmm. supaya orang percaya sama kita kan bahwa ini sudah jadi hak kita dan kita juga bisa liatin surat apa ya PPJP-nya. kwitansinya ya kan kwitansi pelunasan dan sebagainya udah clear udah nggak ada masalah. Nah kemudian pada saat ada yang beli kan tentu
tanda tangannya adalah tanda tangan pemilik lama gitu kepada si Hmm. eh, pembeli yang baru gitu. Nah itu gimana Ustaz kalau dengan cara seperti itu? Ya, jadi yang perlu pahami rukun jual beli. Nah, satu ada pelaku akadnya. Siapa? Ada penjual, ada pembeli. Nah, dua objek akadnya. Nah, apa objeknya kalau penjual bawa barang? Nah, kalau pembeli bawa pembayaran. Nanti terjadi ijab kabul. Nah, maka kalau barangnya bisa diserah terimakan dan pembayarannya tertunda, itu boleh. Jadi jenengan belinya belum lunas, begitu kan? Sudah lunas, Ya. sudah saya lunasi. Oh, malah sudah lunas. Iya, sudah lunas. Berarti udah AJB kan? Nah, cuma di notarisnya belum AJB gitu. Di notarisnya masih atas nama si pemilik tanah. Oh, oke. Nah, Cuma maka barang ini sudah kalau ada yang mau beli lagi gitu. ya, maka kalau sudah lunas, ya berarti kan baik nggak lunas pun, jadi yang memindahkan kepemilikan itu akadnya. Oke. Maka kalau sudah akad walaupun belum lunas, itu memang barang nanti jadi miliknya pembeli, pembayaran jadi milik penjual. Hmm. Oke, berarti sekarang tanah itu sudah milik jenengan. Ya, Nah, yang kita harus pahami di rukun jual beli itu ada nggak rukun surat akad? nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Maka Hmm. surat akad itu bukan bagian dalam melakukan akad jual beli. Walaupun untuk keamanan yang mana di hukum positif kita kepemilikan itu harus karena adanya surat sertifikat itu. Nah, maka kalau dari sisi hukum syariahnya Anda sudah sah memiliki tanah itu dan kalau mau dijual lagi boleh. Siap. Nah, biasanya ada triknya agar meminimalisir pajak, ya. Yaitu apa? Iya, Jenengan karena nggak balik nama dari pembeli yang betul. lama, Iya, karena oke? nggak dua kali akad gitu, nggak dua kali Ya, AJB ya. dan karena belum melakukan AJB ke notaris, walaupun sebenarnya dari sisi hukum syariah sudah sah, itu jenengan jadi nggak bisa belum melakukan balik nama. Nah, Ya, tapi kalau mau dijual boleh. Yang mana untuk efisiensi, maka nanti biar aman dari sisi hukum positif, biasanya pakai surat kuasa jual. betul. Oke. Nah, maka silahkan bisa menggunakan cara seperti itu. Dan nanti kalau ada yang beli, tanda tangannya memang nanti minta bantuan kepada pemilik awal, biar tidak terjadi dua kali perpindahan sertifikat. Ya, Dan itu tujuannya untuk meminimalisir pajak. Yang mana pajak saat ini memang zolim alias haram. betul. Maka kalau tujuannya itu boleh. Siap. Begitu Pak Hernandi. Siap. Cukup, Ya, Ustaz. Lebih siap, meyakinkan. bisa dipahamin Ya. ya. Atau Sun. Baik, Ya, terima kasih sami-sami. Pak Hernandi. Kita berikutnya ke Bapak Bayu. Monggo Pak Bayu dari Blitar Barat. Assalamualaikum, Mas Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Mau terkait tadi akad murabahah tadi kan yang jenengan jelaskan barang misliat ya. Kalau barang kimia itu ada perbedaan mekanismenya enggak? Ya, jadi kalau di dalam sebenarnya kalau di materi saya tadi, sebentar saya setting dulu. Nah, cuman kalau disampaikan semua jadi blegedes nanti. Nah, di sini ada pembagian jenis harta. Nah, ini insya Allah kalau ikut KBS juga ada materi pendetailannya. Jadi roto-roto marketing sidik nggak apa-apa ya. Pembagian jenis harta. Nah, harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta mitsliat, yaitu apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, dalam arti perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harga. Dan ini khusus untuk barang-barang yang bisa ditakar, dihitung, dan ditimbang. Contohnya beras, gula, minyak,
kurma, barang-barang yang kecil. Oke, ini barang mitsliat. Nah, untuk harta mitsliat, apabila dibeli, kepemilikannya itu penuh bila syaratnya ada dua. Adanya akad yang sah, akad sah dulu, termasuk yang berikutnya adalah terjadinya takobut, serah terima barang. Nah, berarti itu harus ditakobut dulu oleh pembeli awalnya, yaitu si penjual tadi. Dia harus, selain akad, dia juga harus memegang barangnya. Nah, maka bila belum memenuhi dua hal tersebut, harta misliat itu belum sah untuk ditasarufkan karena kepemilikannya belum penuh. Termasuk seperti dijual belikan, dihibahkan, dan lain-lain. Nah, itu untuk barang misliat. Nah, kalau untuk harta kimiat, ya, kalau harta misliat ini kan dalilnya kan la tabihu hatta takok bidoh. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima gitu loh. Jadi kalau kita beli barang, harus kita terima dulu, baru sah kepemilikannya, baru boleh kita jual lagi. Nah, itu barang misliat. Nah, untuk harta kimiat, yaitu apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di pasar, atau kalau semisalnya ada, itu ada terjadi perbedaan yang signifikan. Contohnya, saya mau beli rumah tipe 45. Beli rumah tipe 45 di sana, sama tipe 45 di sana, harganya beda. Beda kalau beras, misalnya Anda beli C4 di pasar sini, pasar sana, C4-nya kurang lebih sama, harganya ya beda-beda tipis, paling beda 500, 1000. Kemudian hewan, saya mau beli hewan yang 25 kilo kambing misalnya. Nah, pertanyaannya, sama nggak hewan kambing yang 25 kilo? Pasti beda. Yang satu mungkin ada tanduknya, satu enggak. Satu ekornya panjang, satu enggak. Satu bulunya lebat, satu enggak. Satu dagingnya banyak, tulangnya dikit. Yang satunya tulangnya gede, dagingnya dikit. Nah, contoh rumah, hewan, lahan, mobil. Nah, itu barang kimia. Nah, kalau untuk kimia, barang kimia, apabila dibeli, kepemilikannya penuh hanya cukup akad saja. Nggak perlu ada takobut. Maka bila setelah berakad atau misliat sudah boleh ditasarufkan kepada pihak lain. Mau dijual beli, kayak dihibah, kayak dan lain-lain. Begitu, Mr. Bayu. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Ya, sudah jelas? Kalau Insya belum Allah. jelas ikut kelasnya. Saya Tugas malah saya berharap marketingin. berharap jawabnya, wah nggak jelas, wah makanya ikut kelasnya. Insya Allah untuk Blitar kita bisa agendakan. Siap. Baik, kita ke Siap. berikutnya ya, Pak ya. Berikutnya ada Bapak Pak Edi Sudarmaji dari Blitar juga ya, Pak. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, Mr. Edi? Alhamdulillah. Siap. Jadi kan, Tad, Pripun? jadi kan sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini, Tad, mau tanya, Tad. Ye. Apa perihal ini, apa namanya, kita menjual barang yang pada dasarnya ini belum kita miliki. Ya, jadi artinya gini, kita ini melakukan repeat purchase order gitu, Tad, PO. Kan biasanya kita Mm-mm. apa namanya mau kulaan barang. Nah, sementara barangnya ini kan kadang masih belum ada. Jadi kan kita belum ada stok nih. Nah, Hmm. itu apakah boleh langsung dijual, Tat? Sementara barangnya itu barang misliat, Tat. Boleh apa tadi? Boleh dijual. Oh, Lah kan dijual. belum beli. Nggih. Jadi kalau kalau kita masih belum punya kalau stok lagi kosong itu tidak boleh dijual, Tat, ya berarti ya. Oke. Jadi gini loh, hukum asal jual beli itu penjual itu harus sudah punya barangnya. Latabik Malaysia Indaka itu hukum asal. Maka tidak sah apabila terjadi jual beli kok penjual belum memiliki barangnya. Itu tidak sah. Nah, tapi ada akad perkecualian untuk jual beli yang mana penjual belum memiliki barangnya. Nah, opsinya apa? Ada akad namanya akad. Nah, kalau belum punya barangnya, opsinya ada dua.
yaitu pertama akad jual beli salam. Nah, yang kedua jual beli istisna. Nah, kalau akad jual beli salam itu akad jual beli pesanan. Nah, kalau istisna itu pesan buat. Nah, setiap akad punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau salam itu punya syarat. Dia wajib pembelinya itu lunas di depan, tidak boleh tertunda, nggak boleh kredit, nggak boleh tempo, nggak boleh DP. Nah, yang kedua harus terjadi takobut dulu. Nah, kemudian yang ketiga hanya untuk barang mitsliat, gitu loh. Nah, kalau istisna ini pesan buat, maka penjualnya itu harus produsen. Nah, berarti dia harus mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau salam itu dia beli lagi ke pihak lain. Nah, maka posisinya di sini supplier, di sini penjual, di sini pembeli. Nah, Pak Edi bisa juga open mic. Yang saya mau tanyakan Iya, itu Kak. terjadi jual beli di sini ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya penjual itu punya barangnya enggak? Masih belum. Jadi Belum. kapan Maka itu? ya kalau belum miliki opsinya cuma dua tadi. Pertanyaannya barangnya itu barang olahan enggak? Enggak kan? Ya, Penjualnya beli lagi ke supplier gitu kan? nggih, Bukan memproduksi kan? nggih. Oke, maka bisanya itu terjadi jual beli tapi salam. Nah, kalau salam, maka syaratnya apa? Pembelinya ini harus bayar lunas di depan. Pertanyaannya, mau nggak pembelinya bayar lunas di depan? Untuk Mm. kasus jenengan gimana? Itu biasanya terjadi pembayarannya lunas ketika barang diantar, Tat. Oke, berarti kan belum mau bayar lunas di depan. Iya, betul. Maka tidak sah kalau terjadi jual beli salam di sini. Begitu loh. Nah, berarti skema yang bisa dilakukan yaitu apa? Di sini supplier, di sini penjual, kok jadi ndedet-ndedet ya? Oke. Nah, di sini pembeli. Nah, yang bisa terjadi sebenarnya di sini itu tidak bisa akad. Nah, posisinya hanya wa'ad. Wa'ad ghairu mulzim. Akad yang janji yang tidak mengikat. Nah, berdasarkan wa'ad itu, maka penjual baru beli ke sini. Berarti jual beli satunya di sini. Nah, nanti barangnya sudah diterima, baru ngomong ke pembeli, barangnya sudah saya miliki, jadi beli enggak? Kenapa? Karena posisinya di waat, nggak boleh diwajibkan dia membeli. Nah, dalam kasus jenengan bagaimana? Jadi dalam kasus saya emang ini, Tat, apa namanya, sebelum barang ini saya miliki, belum terjadi akad, Tat. Ya, oke. Berarti kan tidak bisa akad di sini. Ya, betul. Nah, tadi saya tanya, itu mau terjadi akad atau tidak? Mm. Maka kalau tidak akad, hanya waat boleh. Nah, tapi kalau sudah jenengan jual beli satu dan barang sudah jenengan terima, itu tidak boleh mewajibkan terjadi jual beli duanya. Dia bersifat opsional. Akhirnya berubah pikiran, enggak, aku enggak jadi beli. Maka Anda enggak boleh marah dan Anda harus siap dengan risiko yang barang yang sudah Anda miliki. Begitu Pak Edi. Nggih, siap, siap, siap. Itu insya Allah ada di materi dropshipper itu. Nggih, Nah, Tat. yang juga enggak boleh itu kalau main kirim ke sini. Nah, itu juga enggak boleh. Ini dropshipper yang dilarang itu. Piye? Pokoknya ra oleh kabeh ngono. Siap. Begitu? Nggih, siap, siap, Oke. siap. Siap.
mungkin kita maksimalkan di 2 pertanyaan lagi ya. Baik, Eh, Safili. Berikutnya apa namanya? langsung aja kepada Pak Marando. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dilihat dari tampilannya sudah ikut KBS ini ya, sudah daftar. Siap, Tat. Saya sudah daftar, Tat, kemarin, Tat. Alhamdulillah. Siap, 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 siap. Oke, Monggo. Tat. Terima kasih, Tat, atas penjelasannya, Tat. Jadi, dari penjelasan Antum tadi, ternyata saya punya pengalaman dulu, saya pikir sudah sesuai dengan syar'i ya, jual beli murabahah, ternyata ada yang tidak syar'i. Jadi dulu pernah Hmm. pengalaman itu, temen itu kan tidak punya dana untuk beli laptop ya, Tat. Terus Hmm. kemudian dulu itu akadnya itu ya jual beli, tapi dulu saya serahkan ini aja, Uang. istilahnya uangnya terus Hmm. wakalah ya. Sistemnya kan sistem wakalah waktu itu, dengan keuntungan saya sekian itu. Nah, cuman dulu itu yang jadi masalah itu barang itu tidak saya terima dulu, jadi langsung diterima langsung ke ininya Dipakai dari, sama dia. iya Tidak pernah seperti itu. terjadi jual beli keduanya antara Iya, jenengan sama dia. Ya itu gitu. berarti nggak sah no barangnya. Gitu. Ini udah lama sekali tadi. Masya Oh, udah Allah. lama ya. Tak kirain udah lupa, tak ditanyain sih. Ya, sebelum ketemu antum tadi. Oh iya, siap, siap, siap. Gitu. Berarti ketemu saya malah jadi masalah ya. Makanya nggak usah ketemu. Gitu. Siap. Saya mau tanya ini terkait dengan murabahah. Nah, terkait dengan murabahah itu kan di situ kan eh, ya intinya kan di situ kan bisa jadi kan terjadi jual beli secara kredit ya, Tat. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan jaminan di situ apakah ada? Terus kemudian biasanya ya Tat, ya ini kan pada umumnya ini kan kalau terjadi ada jaminan untuk barang yang dijual belikan itu biasanya kan memakai pihak yang ketiga. Mungkin kalau untuk urusan yang besar-besar itu kan barang yang dijual belikan kan barang yang sifatnya mahal itu kan mungkin kayak sepeda motor, kemudian rumah itu kan ada berupa jaminan yang di apa ini meminta pihak ketiga dalam hal ini adalah notaris seperti itu. Nah, ini bagaimana saat seperti kalau seperti ini? Oke. Terima kasih, Sat. Oke, siap. Jadi apabila pembayarannya itu tertunda, ini jadi utang namanya. Ini jadi utang. Dan kalau terjadi utang, itu boleh minta rohen. Rohen itu jaminan. Kalau pengertian syar'inya kan rohen itu kan al-malu ladzi yuja'alu wasikotan bidain. Yaitu harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang. Makanya kalau terjadi utang, boleh minta jaminan rohen. Gitu loh. Nah, karena jual belinya dengan pembayaran tertunda terjadi utang dan minta jaminan boleh. Cuman nggak boleh barang yang diperjualbelikan. Itu tidak boleh dijadikan jaminan karena itu akan meniadakan konsekuensi akad. Kenapa? Karena kalau ada barang yang sudah dibeli, maka sudah miliknya pembeli. Berarti mau diapain pun oleh pembeli boleh kan? Termasuk salah satunya kalau pembeli itu mau hibah kepada si C misalnya. Itu mau hibah. Boleh nggak barang yang dia beli hibahkan kepada C? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ternyata barang yang diperjualbelikan dijadikan jaminan, nggak bisa dihibahkan. Karena terkunci dia barangnya agar jadi pegangan kalau nanti gagal bayar. Makanya jatuhnya tidak sah akad jaminan terhadap benda yang diperjualbelikan. Begitu Pak Marando. Pak Eh, Haji. Maka oke. kalau mau meminta jaminan itu harus objek yang lain. Oke. Begitu loh. Oke, Tat. Gini, Tat. Kadang gini, Tat. Untuk barang jaminan itu apakah
dia itu barang yang senilai dengan barang yang diperjualbelikan secara kredit itu. Nah, kalau Enggak, tadi misalnya, kan hmm, pengertian syarinya kan al-malul ladzi yuj'alu wasikotan bidain. Harta hmm, yang digunakan sebagai kepercayaan dalam hutang. Maka hmm, yang namanya jaminan tidak harus senilai. Dia hanya untuk jaga kepercayaan. hmm, Boleh lebih rendah dari nilai hutang ataupun lebih tinggi. Nah, cara penyelesaian pun itu bukan terus benda jaminan dikasihkan kepada pemberi hutang. Dia harus dijual dulu, yang mana nanti harganya buat bayar utangnya. Contoh misalnya, punya utang 10 juta, terus jaminannya motor. Nanti kalau gagal bayar, motornya dijual dulu. Kalau ternyata kejualnya 12 juta, yang dikasih ke sini ya 10 juta. Sisanya 2 juta balik kepada pemilik motor atau yang berhutang. Begitu juga sebaliknya, kalau dijual ternyata 8 juta, ini kan masih kurang kalau dibayarin ke sini. Berarti dia tetap harus nombok, atau dia masih punya utang 2 juta lagi yang harus diselesaikan. Begitu cara penyelesaian hutang dengan jaminan. Bukan terus motornya nyoh PN nyoh, ngono. Ya enggak gitu, hmm, gitu loh. Karena membayar hutang dengan motor itu juga tidak sah. Karena yang namanya hutang atau port misalnya, itu harus benda yang semisal. Jadi kalau utangnya uang, yang balikinnya uang, bukan benda yang lain. Begitu Pak Haji. gitu. Tat, satu lagi, Tat. Mm-mm. Kalau Tak kirain jaminan 10 lagi ya. kalau Gimana? jaminan itu berupa orang bisa nggak, Tat? Gitu. Ya kan tadi al-malu laji yujalu wasikotan bidain. Harta yang dijadikan kepercayaan dalam Nggak hutang. bisa Lah, ya? tanya orang itu harta atau bukan? Nggak gitu, Tat. Masya Nah, Allah. beda beda kalau melakukan akadnya namanya akad kafalah atau akad doman. Nah, ini bukan akad jaminan tapi penjaminan. Iya, iya, iya. Nah, itu nama akadnya nanti doman. Oh, Nah, gini, itu gini. ada di KBS. Alhamdulillah kalau jenengan sudah ikut. Hmm, Diajakin iya, yang iya. lain biar nggak bingung kayak jenengan. Nah, di Kita dalam siap-siap. akad doman ini itu memang kalau terjadi ada pelakunya namanya domin. Domin ini adalah orang yang ikut menanggung hutang itu. Nah, maka kalau yang hutang itu gagal bayar, boleh ditagih kepada penanggungnya ini. Hmm. Nah, itu ada mekanismenya jadi domin. Oh, gini, gini. Gitu loh. Jadi belajarnya pelan-pelan, jadi bingungnya pelan-pelan, nggak ngebut. Kita jazakallah khair, Tat. Siap, begitu? Iya. Oke, siap. Monggo satu Baik. lagi. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Christian juga, monggo. Ya, boleh sekali ya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi, Sat. Slide pertama, Siap, harta kimia ada penjelasan yang salah tulis jadi salah paham. Oke. Ini Sat dari siap. ini mungkin jawabannya singkat aja, Sat. Berarti kalau fashion bisa jadi masuk harta kimia ya, Sat ya? Kalau fashion itu sebenarnya barang kecil ya. Kalau dari guru saya, setahu saya itu barang mitsliat, begitu. Oke oke oke. Baik. Karena bisa dicarikan padanannya yang kurang lebih tidak terlalu banyak perbedaan nilai signifikan begitu. Baik, baik. Nah, Pak Pristian ini setahu saya banyak melakukan murabah itu ya, Pak Pristian ya. Alhamdulillah sudah berapa banyak transaksi, jangan? Alhamdulillah udah 300-an transaksi ya. Tuh, tuh, Ada tuh. HP, kemudian ada Hmm. motor, Tuh, ada laptop. padanan kan Masih kecil-kecil. kecil-kecil. Padahal kegiatan utama jenengan perawat ya. Berarti Banyak perawat interaksi yang sama. sambil berbisnis. Alhamdulillah, Ustaz. Siap. Dan laporan keuangannya mau dipegang sama Bisaroh juga ya. Iya, siap. Biar lebih rapi. Siap. Oke, siap. Begitu.
Masya Allah. Oh, di Bisaro Ya, ada bagian keuangan juga ya, Sat ya? loh Jasanya berarti banyak ya? Oh, banyak ya. manfaatnya di Bisaroh itu. Masya Pokoknya Allah. yang bingung-bingung larinya ke Bisaroh aja. Biar Ustadz Nanti Firly yang tambah. bingung udah. Siap, Baik, siap, baik. siap. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, Tidak mungkin terasa sudah hampir 2 jaman. sebagai penguatan, coba dikasih tahu materi apa aja kalau kita belajar di KBS itu, Mas Nur. Oke, baik. 24 kali pertemuan itu. Betul Marem sekali. sekali kan. Nah, kami ulangi lagi ya, insya Allah kita dari bicara.id akan hadir kembali kuliah bisnis syariah, kuliah online bersilabus. Ya, insya Allah akan kita mulai di 30 September, jadi tinggal beberapa hari lagi ya, Sat ya. Tinggal 5 hari lagi Iya. kurang lebih ya. Dan itu diadakan di setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10. Nah, ini untuk opsi pembiayaannya ya, untuk opsi investasinya. Jadi tidak perlu pusing lagi, wah kemahalan, bisa dicicil, tenang aja. Saat pilih baik ke orangnya. Saat nggak ada duit, saat gratis boleh nggak? Oh boleh, boleh ya Sat ya. Kalau cicil boleh, yang nggak boleh itu pecicilan. Oh gitu. Baik baik. Nah inilah yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Firly dalam kuliah bisnis syariah. Ya ada kurang lebih ada 24. Ada forum diskusinya juga seharusnya ya Sat ya. Yang ke-25 ya Sat ya. Iya, nanti bisa diadakan. Nah, ini kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Dan tadi itu banyak sekali ya pembahasan tentang akad utang, gadai atau jaminan. Nah, insya Allah ketika Bapak Ibu mengikuti kelas tersebut, insya Allah akan lebih bingung lagi. Insya Allah problem-problem masalah akad-akad insya Allah akan dibahas di sini termasuk juga dengan akad syirkah ya, kerjasama dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk buat bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikutin ya kelas kita pada malam hari ini, insya Allah mendapatkan harga khusus. Jadi silahkan screenshot acara kita pada malam hari ini dan kemudian langsung hubungi dari admin bisyaro.id. Baik, Alhamdulillah tidak terasa udah hampir 2 jam lebih. Insya Allah waktunya kita selesai dan istirahat ya. Namun sebelumnya kita akan minta dulu closing statement dari Pak Prastian ya. Pak Pristian, bisa disampaikan closing statement dari pembahasan kita pada malam hari ini. Sekalian izin Ustadz Nur, kalau boleh saya minta nomor HP-nya Pak Christian. Oh iya, boleh sekali. Nanti dikontak langsung dari Ya, ke Admin Bisaroh aja. adminbicara.id. Siap, oke, insya siap. Allah bisa. Matur suwun. Yeah. Oke, sama-sama Pak. Baik, Pak Pristian, kita silahkan untuk closing statement. Mic-nya mungkin dinyalakan dulu, Pak Christian. Ya, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, eh, saya minta kalau bisa ikut KBS ya, karena saya pribadi jujur eh, bisa menjalani bisnis jual beli ya dengan skema akad angsuran ini. Dulunya juga banyak belajar dari sharing yang disampaikan oleh Ustadz Firly ya. Bahkan sampai ke level teknis ya. Saya dulu diskusinya sampai ke serah terimanya seperti apa, majelis akadnya bagaimana, dan hal-hal yang tadi malam itu barusan itu bisa diaplikasikan secara langsung. Dan memang awal ketika saya belajar ya, ketika ikut sharing seperti ini awalnya memang wah ternyata banyak banget yang harus saya pelajari. Tapi paling tidak teman-teman yang menjalani bisnis di niche-nya masing-masing di perdagangannya masing-masing itu bisa langsung diaplikasikan karena spesialnya ya di penjelasan Ustadz Firly itu memang saya sukanya itu orek-orekannya itu ya ada PA, ada objek akad dan lain sebagainya itu ciri khasnya beliau dan jujur saja memudahkan bagi saya pribadi dan saya pikir teman-teman juga bisa ikut. Kemudian yang kedua dalam bisnis itu paling tidak memang bagi Muslim yang pertama itu harus terikat dengan hukum syara. Baru kemudian yang kedua kita bisa belajar soal-soal tentang teknis bisnis ya, tentang bagaimana kita bisa marketnya semakin besar, kemudian bagaimana negosiasi dan lain sebagainya. Tapi hal pertama menurut saya yang harus dipelajari itu adalah terikat dengan hukum syariatnya ya terkait akad dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Nurdianto. Terima kasih Ustadz Firly yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua.
pokoknya harus ikut semua ini ya. Wah, Eman-eman. Ya. siap. Terima kasih. Dibiayain sama Pak Assalamualaikum. Pristian. Siap. Baik, Bisa siap. murabahah, ikut KBS, Terima murabahah kasih sama banyak Pak Pristian. Pristian atas kata-kata closing statementnya ya. Masya Allah luar biasa bagaimana pengalaman beliau tadi. Dan yang terakhir Ustadz Fili Bisyara.id untuk closing statement pada malam hari ini. Ya, jadi kalau Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, dia tegas menyampaikan, layabi fisukina ilaman kot tafakofidin. Ya, tidak boleh masuk ke pasar kami, kecuali bagi mereka yang sudah mempelajari fikih muamalah. Nah itu dulu kalau Umar bin Khattab nanya, udah paham fikih muamalah belum? Belum, nggak usah dagang, keluar. Sampai seperti itu, bahkan sampai menyuruh para walinya, gubernurnya di daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kalau belum, pasti banyak akan terjadi kesalahan transaksi, kesalahan akad, dan dampaknya adalah kepada kesalahan perekonomian yang bersifat umum. Contohnya, salah satu yang membuat krisis ekonomi itu kan transaksi riba yang terjadi. Nah, ada orang yang nggak ngeriba pun kena dampaknya gitu loh. Makanya transaksi itu idealnya dipahami dan dipelajari dengan baik. Nah, disitulah kenapa kita harus meluangkan waktu untuk belajar, bukan belajar di waktu-waktu luang. Nah, belajar pun idealnya terstruktur. Nah, ini memang saat ini kami juga ada kelas kuliah bisnis syariah itu, yang memang materinya pun terstruktur dari dasar dulu, baru masuk ke akad-akad dasar. Begitu, tetap semangat, ikuti terus info-info kami, dan kalau memang Anda punya niatan untuk belajar lebih jauh, yang mana itu hukumnya wajib, nah silahkan, siapa tahu Bisyarah bisa membantu dengan adanya kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya KBS. Begitu ya, sebenarnya kalau mau ikut KBS-nya gratis, itu ada penawaran yang lain, yaitu ikut spasi batch 4, nanti KBS-nya gratis. Nah, Apa itu maka lagi spasi? bayar satu dapatnya dua. Mantap kan? Nah, mengenai ini, detailingnya nanti bisa kontak admin. Oke, Begitu dari saya, tetap siap. semangat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa Oke. bertemu lagi di majelis berikutnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Firly Ferdiansa yang sudah menyampaikan closing statementnya. Demikian pula kita akhiri kegiatan kelas kita pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita keluarkan, kuota yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan menjadi amal soleh buat kita nanti di akhirat. Mari kita sudahi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari bisyara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Insya Allah kita akan hadir terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan umat karena tujuan kita adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam kalian. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warahmatullahi Rujito, wabarakatuh. sehat ya? Siap. Terima kasih Matur Pak Siap. Ustadz Edi, Firly, matur Ustadz nuwun Mas Nur, Christian, Matur nuwun, Ustaz Christian, matur Fili. Pak Edi, matur sun, Nggih, sampai ketemu di Pak Bayu, Pak KBS. Adi.